Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma thayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah pada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, serta ilmu yang bermanfaat. Jamaah salat subuh rahimahullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saat ini orang yang termasuk limited, terbatas, karena banyak saudara-saudara kita yang kena uzur syar'i, akhirnya tidak bisa mendatangi Baitullah ini. Dan banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan kenikmatan yang telah kita terima selaku hambanya. Dua hal yang paling penting dan paling pokok. Ketika kita sudah bersyukur, maka Allah akan meridhoinya. Ketika Allah meridhoinya, maka tukun fitoah, akan bertambah taat kita kepada Allah. Dan yang kedua adalah ketika kita bersyukur, Allah akan menambah kebaikan, ziyadatul khair. Maka Masya Allah, orang beriman sangat berbeda dengan orang fasik. Orang beriman merubah kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan kepada hambanya dan menambah kenikmatan, ketaatan di jalan Allah, widely different, sangat jauh berbeda dengan orang fasik. Orang fasik itu kenikmatan yang Allah berikan kepada orang fasik dirubah menjadi kemaksiatan demi kemaksiatan di dalam lembaran kehidupan mereka sampai mereka nanti mati. Nauzubillah min dzalik. Kita harus menghindari dari orang-orang yang namanya orang fasik ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiin, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di kesempatan ini. Ketika ada halangan, tetap bisa mengatasi halangan itu. Dan semoga kita yang ada di sini bisa mengikuti para salafus soleh, para pendahulu yang soleh, ridwanullah alaihim. Ewatul iman azul ibayahu. Sekarang adalah tanggal 27 Syawal, artinya tinggal 3 hari lagi. Tinggal 3 hari lagi Syawal akan meninggalkan kita. Nah, di Ahad yang lalu Profesor Dr. Daud Rashid menyinggung bulan-bulan haram, yaitu seperti yang
Tegaskan oleh Allah di surat 9 surat Al-Taubah ayat 36. Sebelum saya bacakan, mari bahwa besok itu Dr. Ilva ada 4 hal yang akan kita terima, yang penting kita ikhlas. Ketika kita menghadiri tolabul ilmu semacam ini, yang pertama apa? Allah akan berikan as-sakinah ke dalam hati kita masing-masing. Masya Allah. Yang kedua, Allah akan menurunkan rahmat kepada kita. Masya Allah. Dan yang ketiga, nama-nama kita disebut di makhluk-makhluk Allah di langit. Dan yang keempat, malaikat mendoakan kita, supaya malaikat mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Artinya kalau kita bisa katakanlah setengah jam atau enggak sampai di saat itulah malaikat selalu berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau malaikat berdoa, kecil kemungkinan Allah akan merincek. Insya Allah diijabah. Kenapa? Malaikat itu tugasnya hanya beribadah, beda dengan manusia. Nah, di surat 9 At-Taubah ayat 36 Allah tegaskan, inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah ya maqalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha di antara mereka yang 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram. Mungkin sekedar merefresh saja. Apa saja arba'atun hurum ini? Yang pasti Dzulqa'dah, yang 3 hari kita bisa, insya Allah bisa menemuinya. Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dzulqa'dah itu bulan 11. Jadi 3 hari lagi sudah bulan 11 dalam kalender Hijriah. Kemudian Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Dan yang ke-7 agak jauh adalah bulan Rajab. Allah tegaskan lagi, dzalika dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Qayyim, lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Masya Allah. Jadi kita berusaha Bapak-bapak, jangan zalimi nafsi pada 4 bulan ini. Jadi nanti adalah Dzulqa'dah, setelah itu Dzulhijjah, terakhir ada apa? Muharram. Dan nanti pada bulan ke-7 adalah Rajab. Jangan sampai. Kenapa? Ketika Pak Manaf memberikan air zam-zam kepada jamaah, atau bapak-bapak tadi bisa masuk ke sini sebelum ini nyemplungin uang 5.000, 10.000, terserah berapa saja, Allah lipat gandakan. Tapi menurut Ibnu Abbas, Allah juga akan melipat gandakan ketika kita apa? Zolim li nafsi. Zolim terhadap diri kita sendiri. Contohnya apa? Sholat. Ntar aja. Nah itu contoh yang paling gampang. Ibnu Abbas mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram. Dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan suci, dosanya akan lebih besar, dan amalan soleh yang dilakukan menuai pahala yang lebih banyak. Kedua perkataan ini diambil dari kitab Lataif al-Ma'arif
Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi ada dasarnya. Maka Anda mengingatkan, terutama untuk Anda sendiri juga, buat antum, mari kita hindari ketika bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Maka di sini saya minta tolong ke Pak Agung, Pak Janer, Pak Nanto, Pak Salim, ke bapak yang lain, kalau saya zolim tolong, karena saya harus, ya kita perlu menghindari hal semacam itu. Jamaah rahimani wa rahimakum. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Kalau kita sudah tahu Arba'atul Hurum, lalu ada apa di bulan Dzulqa'dah, di bulan 11 ini, yang 3 hari lagi kita memasukinya, ada beberapa catatan yang perlu kita cermati. Nah, kita mesti tahu ini. Jadi apa yang akan kita lakukan di bulan Dzulqa'dah itu, salah satunya ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bulan Dzulqa'dah ini merupakan bulan spesial karena di situ ada salah satu mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Allah pasti punya maksud tertentu dengan adanya kok 3 bulan di apa ya, kata orang Betawi berirot gitu ya, apa terus-terusan, tiga-tiganya selalu ada. Maksudnya pasti ada makna balik, dibalik stressing dalam urutan bulan ini. Memang betul, nanti kita akan bahas kenapa Allah menetapkan salah satu mutawaliyatun, 3 bulannya berturut-turut. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Dzulqa'dah ini adalah Arba'atul Hurum, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Para ulama menjelaskan terdapat 2 makna istilah haram. Nah, ini kalau kita kan, siapa yang kemarin habis umroh, ada Masjidil Haram, ada namanya Haramain, 2 kota haram. Haram bagi apa? Yang non muslim. 2 kota ini yang tidak bakal bisa ditembus oleh Dajjal dan yang lainnya. Makanya alangkah beruntungnya jika masih punya umur waktu, bahwa bisa mendatangi Haramain ini, 2 kota ini. Dan kita perlu sadar bahwa ternyata Allah itu panggil kita hanya 3 kali. Yang pertama apa? Tadi ketika husna adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ambil wudhu, datang ke masjid. Tapi ada yang sudah bangun dari jam 3:30, tahajud dulu, witir dulu, baca Al-Quran dulu. Masya Allah. Pertama, kenapa ada istilah haram? Pada bulan tersebut diharamkan tentang pembunuhan. Ingat, kalau kita sih kecil kemungkinan memang kita berdoa supaya kita terhindar dari pembunuhan. Yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan pada bulan yang lainnya. Bulan mulia, artinya gini, kalau gitu boleh dong berbuat haram di lain bulan yang keempat tuh. Nah, ini pemahaman terbalik. Banyak orang seperti itu, banyak. Justru yang 4 aja tidak boleh, apalagi yang 12, yang 8 bulan. Di situ ada Ramadan, di situ ada Sya'ban. Masya Allah. Yang ketiga, bulan Dzulqa'dah ini salah satu waktu yang paling Allah cintai.
Dalam kitab Lataif Al-Marif halaman 467, Suhail bin Abi Soleh dari ayahnya, dari Ka'ab, ia berkata, Allah telah memilih waktu, dan waktu yang paling Allah cintai adalah Syahrul Haram, bulan haram. Apa? Kita ingat ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu yang bulan yang Allah cintai. Jumrotal mukminin wal mukminat rahimakumullah. Kaum mukminin, mukminat, pria dan wanita yang Allah sayangi, masya Allah. Amin, Allahumma amin. Harus dijawab, jangan dimin aja. Selanjutnya bulan Dzulqa'dah ini adalah musim ibadah. Karena nilai ibadahnya lebih tinggi daripada pahala bulan-bulan lainnya. Dasarnya adalah tafsir Ibnu Abbas surat At-Taubah ayat 36. Yang tadi sudah singgung, Allah memutuskan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci, dan amalan soleh dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Nah, jalan tolong kasih tahu anaknya, Nanto kepada istrinya, Salim kepada Hasan, saya kepada saya dan istri dan anak-anak saya, bahwa apa juga yang itu. Karena ini ilmu apa? Kata Imam Syafi'i, man aroda fid dunya fa'alaihi bitilm. Jika kamu ingin sukses di dunia, harus dengan ilmu. Bagaimana kalau kita tidak tahu di bulan Dzulqa'dah, ternyata ada amalan-amalannya seperti ini. Dan kami sudah diajari oleh Ustaz Mirta, apa yang dijelaskan di mimbar semacam ini adalah pola Allah, pola Rasul, pola sahabat. Ada dasarnya, bukan karena kalau kita ngobrol, kita bicara tausiah, namun tanpa ada dasar, itu namanya dongeng semata. Itu yang tidak benar. Dan kita tidak inginkan kayak gitu, karena persepsinya bisa beda. Tapi kalau dasarnya surat At-Taubah yang 36 jelas. Dasarnya kitab Lataif Al-Marif halaman 467 jelas. Kemudian bulan juga ini adalah musim ibadah, karena nilai ibadahnya lebih tinggi daripada bulan lainnya. Yang tadi tafsir Ibnu Abbas surat 9 ayat 36. Kemudian bulan Dzulqa'dah ini adalah kuburan bagi dosa. Artinya pengertiannya bagaimana nih? Bulan Dzulqa'dah artinya juga Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu harus jadi kuburan bagi dosa. Karena Allah ingatkan di surat 9 ayat 36, fala taslimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu. Kapan? Pada 4 bulan ini. Artinya apa? Ya kita berusaha untuk mengubur diri, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, jangan melakukan hal-hal yang membuat Allah murka, jangan melakukan hal-hal yang sifatnya bermaksiat kepada Allah. Jadi jelas bahwa maksud adalah Dzulqa'dah adalah kuburan bagi dosa. Kita sendiri yang kubur mereka. Bapak di surat An-Nahl ayat 2, saya pribadi berusaha, maka saya kadang-kadang minta tolong kepada siapa saja, tolong ingatkan saya, karena yang mengingatkan itu namanya salah. Al-insanu makhluk, manusia tempat salah, wanisan dan lupa, makanya itulah perlunya. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang Allah sayangi, di bulan ini, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram, Rajab,
itu melakukan ibadah bulan Dzulqa'dah ini sangatlah berbeda. Karena apa? Atmosfernya berbeda. Maksudnya bagaimana? Kalau di bulan Ramadan suasana ketaatan itu ada 9 hari di 9 malam terakhir, petugas di sini sudah membangunkan jam 2:30. Bangun, silakan ambil wudhu, kita akan tahajud bersama. Salah satunya imam kita Saudara Fadli dan juga Al-Hafiz Iskandar Muda, salah satu cucu daripada ketua DKM ini. Jadi karena kalau bulan-bulan lain misalnya Ramadan suasananya ketaatan, kebanyakan manusia ikut beribadah, yang puasa, yang sholat tarawih, yang berbuka bersama, dan memang begitu. Di bulan Dzulqa'dah ini tidak ada suasana seperti itu. Tidak ada suasana ibadah bersama-sama. Ya sholat, ya buka bersama, puasa kan tidak ada. Maka Rasul memotivasi kita, Masya Allah. Rasulullah itu bahwa yang menggiring manusia dari sebagian mau tergelincir kepada liang neraka, diingatkan oleh Rasulullah SAW ke Raudhatul Jannah, taman di antara surga. Makanya kok songong banget ya di antara kita melakukan sholawat saja kepada Rasul. Apalagi kemarin hari Jumat, Bapak sering-seringlah sholawat kepada Rasulullah SAW, karena atas jasa beliau saya bisa di sini. Saya juga dulu ya kurang begitu ini, tapi diajari menusa kita oleh Dr. Rahmando, oleh Profesor Dr. Daud Rashid, salah satu pakar hadis di Indonesia. Dan itu memang terjadi. Maka Rasulullah memotivasi kita di hadis riwayat Muslim nomor 2948. Ini penting. Rasulullah bersabda, al ibadatu fi haraj kahijratin ilayya. Beribadah di bulan haraj, di bulan sulit. Besok itu yang 3 hari lagi itu bulan sulit, Bapak, Ibu-ibu. Kenapa sulitnya? Ya banyak gangguannya, Pak. Tergantung kita. Ayo, nawaitunya kuat enggak, gitu kan? Niatnya kuat kan? Jadi beribadah di masa haraj sulit seperti berhijrah kepada masa hijrah, Bapak. Hijrahnya kepada Rasulullah. Artinya apa? Ikuti Rasul. Hijrah kan pindah dari yang nggak benar menjadi benar, dari yang benar menjadi lebih benar lagi. Nah seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk seperti itu. Kemudian bulan Dzulqa'dah menggabungkan bulan haji dan haram, yaitu setelah bulan Dzulqa'dah kan nanti ada Dzulhijjah. Ini Bapak yang mungkin ada kesempatan nanti bisa tentang hewan kurban yang nanti Pak Agung Bendahara itu di sana itu yang akan menjelaskan nanti kalau sudah waktunya berapa dan bagaimana mekanisme. Jadi di bulan Dzulhijjah ada peristiwa besar, ada ibadah haji, ada penyembelihan kurban, dan ada puasa 10 hari pertama Dzulhijjah. Masya Allah. Jadi Dzulqa'dah sudah seperti ini. Dzulhijjah ada lagi. Itulah yang namanya al-ibadatu fil haraj. Bagi orang yang nggak tahu ya nggak tahu, biasa-biasa aja. Maka betapa pentingnya Allah. Bahwa Allah itu
Enggak semuanya loh orang mau datang kemari. Dan apalagi kondisi hujan ini. Maka Allah membolak-balikkan hati kita dan dalikal yang menggilbal qulub tapi qalbi ala ini, membolak-balikkan hati kita untuk apa? Tetap istiqomah. Itu Allah. Bagaimana kita nggak kenal Allah lalu kita minta seperti itu, kan nggak pas namanya. Sementara bulan Muharram itu bulan 1 nanti dinamakan Syahrullah, bulannya Allah. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Anjuran untuk puasa Muharram. Rasulullah SAW mendorong kita melakukan puasa pada bulan Muharram sebagaimana sabdanya, wa afdhalus sholati ba'dal faridatu sholatul lail. Sementara sholat yang paling utama adalah sholat wajib. Setelah sholat wajib ada sholat malam. Itu hadis riwayat Muslim nomor 1163 dari Abu Hurairah. Para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Hasan Al-Basri, salah satu ulama tabi'in, berkata, Allah membuka awal tahun dengan bulan Muharram dan menjadikan akhir tahun dengan bulan Haram, Zulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram. Dulu bulan ini dinamakan Syahrullah Al-Azam, bulan Allah yang sunyi, karena sangat mulianya bulan ini. Itu diambil dari kitab Lataiful Ma'arif halaman 34. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang Allah rahmati, setelah kita tahu ada beberapa hal yang patut kita cermati bahwa melakukan ibadah bulan Dzulqa'dah sangatlah berbeda, yaitu atmosfernya, suasananya, environmentnya, lingkungannya, dan bisa dikatakan bahwa ibadah di bulan ini relatif sangat sulit. Nah, dan ingat ini di bulan Dzulqa'dah ini relatif sangat sulit, relatif susah, sangat susah atau bisa jadi susah, maksudnya begitu. Tapi ingat ada statement, dan ini berkaitan, ini sifatnya motivasi kepada kita. Orang-orang besar dalam ketaatan kepada Allah melihat ini sesuatu peluang yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang muslim, tapi fasik dan munafik. Ini dia. Jadi orang-orang besar, artinya bisa jadi di antara kita, melihat ketaatan kepada Allah itu suatu peluang yang tidak bisa dilihat oleh orang fasik dan munafik. Bisa jadi Bapak, ya mereka tidak tahu. Karena kenapa? Ya tidak melihat. Kenapa? Ya jarang ke masjid. Kenapa? Ya tidak belajar, tidak tolabul ilm kan gitu. Kemudian orang sukses adalah orang yang memanfaatkan sebuah kesulitan menjadi peluang emas. Dan apabila kita memanfaatkan pada bulan Dzulqa'dah, maka kita akan mendapatkan keutamaan. Dan kita telah sama-sama tahu tafsir Ibnu Abbas surat 9 ayat 36 bahwa pahala 4 bulan haram ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disinggung di bulan Dzulqa'dah itu relatif sulit, relatif susah untuk beribadah. Tapi Bapak, jangan salah, kita mendapatkan bonus loh Bapak. Apa itu? Di mana banyak orang yang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Nabi bersabda seperti tadi dikatakan,
apabila kita beribadah di waktu haraj, waktu sulit, waktu sempit, dan orang-orang tertentu, ini pilihan termasuk ini kita yang datang ke masjid ini pilihan. Ya mungkin ada yang usul syar'i ataupun yang lain, tapi yang jelas pilihan. Yaitu di banyak orang lain dalam memanfaatkan momentum tersebut. Nabi bersabda, apabila kita beribadah di bulan haraj, yang salah satu makna adalah mayoritas manusia lalai, mayoritas muslim lupa ketika kita beribadah di waktu relatif sulit ataupun relatif susah, maka pahalanya seperti hijrah kepadamu. Masya Allah, artinya mendatangi itu bonus. Kalau manfaatnya, pahalanya 2 kali lipat. Allah lipat gandakan, berarti dilipat gandakan pahalanya. Kalau Bapak infak 1000 di surat 261, Allah ganti dengan 700 kali lipat. Ini memotivasi kita, bukan berarti kalau saya 1000 berarti saya dapat 700.000. Tidak demikian cara memahaminya. Kalkulasi manusia itu beda dengan Allah. Contoh misalnya, kita ngasih meninggalin infak 5.000 atau kasih orang pada 5.000, tapi ketika akan terjadi kecelakaan, Allah hindarkan. Itu Masya Allah. Seperti itulah Allah membalasnya, tidak serta-merta dengan nominal uang. Maka Nabi bersabda, maka amalnya seperti berhijrah kepadaku. Masya Allah. Jadi jelas pada bulan yang 3 hari lagi kita masuk ke ke bulan Dzulqa'dah. Kesimpulannya apa? Konklusinya adalah bulan Dzulqa'dah ini adalah arba'atul hurum. Ada 4 bulan haram. Lalu bulan Dzulqa'dah ini salah satu waktu yang paling Allah cintai. Dalam kitab Al-Ma'arij halaman 467. Allah memilih waktu dan waktu yang paling Allah cintai ada Syahrul Haram, yaitu bulan haram. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan Dzulqa'dah ini adalah kuburan bagi dosa. Allah ingatkan kita di surat 9 ayat 36, fala taslimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya dirimu. Kapan? Yaitu di 4 bulan tersebut. Bapak, tadi saya menyinggung bahwa Allah itu ingatkan, panggil kita cuma 3 kali. Ada yang pertama itu yang berkali-kali. Selama hambanya tidak budek, artinya masih mau mendatangi Baitullah, itu terus ketika azan, ada Husna, ada Fadli yang azan. Nah, itulah kita yang pertama, panggilan pertama. Yang kedua adalah haji dan umroh. Haji sebentar lagi. Kemarin saya ke KUA Jakarta Barat, sudah mulai ada manasik di sana. Dan juga umroh. Bahkan alhamdulillah ada jamaah saya yang di sini ikut umroh kemarin. Dan alhamdulillah insya Allah jadi umroh yang makbul. Nah, demikian kira-kira tausiah pada kesempatan subuh ini, karena Imam Syafi'i mengingatkan kita, man arada fid dunya fa'alaihi bid'ah. Barang siapa yang menginginkan sukses di dunia, maka harus dengan ilmu. Di akhirat juga sama, harus dengan ilmu. Apalagi dua-duanya harus dengan ilmu. Nah, salah satunya besok Bapak, ketika kita mendatangi Baitullah, mendengarkan ceramah, kajian yang insya Allah
Habis itu kita sarapan bersama. Masya Allah. Ya, saya tidak melihat ke situ, tapi saya melihat bagaimana semangat Bapak bisa mendatangi masjid ini. Alhamdulillah, kami sudah bersyukur sekali. Walau walam bisawab, kebenaran alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin, kebenaran dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu terhadap apa? Terhadap kebenaran yang telah ditausiahkan pada kesempatan ini. Untuk itu mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.